Selanjutnya ke Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Yandi Sunarto, kami persilakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya belum menyapa Pak Wakil Ketua, Pak Andi Iwan Darmawan, Sulsel 2 dari Gerindra. Saya lama mimpi mau duduk di Komisi 5 ini Pak Ketua, tapi nggak pernah kesampaian, baru kali ini sampai. Karena senior saya maunya di sini terus nih, Pak Boy, Pak Bakri, nggak mau pindah-pindah. Sebenarnya ada apa di Komisi 5 ini? Jadi saya alhamdulillah sampai juga di sini. Baik, terima kasih Pak Ketua, para anggota, para menteri yang saya hormati, para wakil menteri, hadirin yang berbahagia. Kami akan menyampaikan tugas pokok dan fungsi dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Lanjut. Buka lagi lanjutnya. Slide berikutnya. Dasar regulasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tadi kami sudah sampaikan pimpinan dan para anggota bahwa ada pemisahan antara Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Menteri Transmigrasi. Maka dasar regulasi yang kami pedomani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu hasil revisi terbaru dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana juga saya melahirkan Undang-Undang Desa di Komisi 2 dan Gabungan Pansus waktu itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, PP 11 Tahun 2021, PP 78 Tahun 2014, Perpres ini yang terbaru 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2025-2029. Kemudian secara khusus di Perpres 140 tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara. Selanjutnya landasan penataan organisasi kami mempedomani di Perpres 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Di mana di pasal 15 kami bacakan biar jelas Pak Ketua. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 29 memimpin dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dan suburusan pemerintahan pembangunan desa dan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Maka ada landasan terbaru penataan organisasi Perpres 140 tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Mungkin kami bacakan sedikit Pak Ketua, atau dilewati saja nih, sudah jelas mungkin. Gitu ya Pak, para anggota ya, nggak usah dibaca, ini sudah ada bahannya. Slide berikut juga ini termasuk yang dikritik sama Pak Ketua tadi, tulisan kecil-kecil. Tapi ini bukan bermaksud untuk mengaburkan ini Pak Ketua. Ini sudah dari sononya ini ya. Lanjut. Ini bisa dibaca. Nah ini struktur organisasi terbaru Pak Ketua dan para pimpinan, para anggota. Di mana struktur kelembagaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ada menteri, kemudian wakil menteri, kemudian eselon satunya, ini ada sekretaris jenderal, kemudian Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian ada dua badan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal. Kemudian ada Inspektur Jenderal, kami juga dibantu dengan staf ahli. Kira-kira itu Pak Ketua dari struktur kami, dan pada kesempatan yang terbaik ini kami ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi saya setuju Pak. Jadi keterbukaan itu penting. Kerjasama antara pemerintah itu dan DPR kunci Pak Ketua. Karena saya juga pernah duduk sebagai ketua komisi waktu itu. Kalau nggak kerjasama berat Pak. Apalagi kalau kita berpikir tentang desa, Pak Ketua.
Hampir 73% penduduk Indonesia di desa. Kalau nggak kita urus desa, berarti kita nggak urus Indonesia. Maka tagline kami, membangun desa, membangun Indonesia. Desa terdepan untuk Indonesia, Pak. Nah, oleh karena itu Bapak-Bapak, para anggota, para pimpinan, kami mohon bimbingannya, Pak. Mari kita urus sama-sama. Nanti kalau ada urusan dapil, saya kunjungan kemana, ya kalau saya mengajak, mohon waktunya, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Karena masalah besar nggak mungkin kita selesaikan sendiri, Pak. Maka mohon saran, masukan, ya. Dan apalagi dana 71 triliun sangat besar, Pak Ketua. Ya, kalau saya baca-baca kemarin dan tadi saya sudah rapat dengan Menko Pangan, karena di anggaran dana desa itu ada 14 triliun dana itu untuk ketahanan pangan, besar sekali. Ayo kita rembukan ini bagaimana, biar prinsip saya itu Pak, sudah saya sampaikan di eselon 1 di Kementerian Desa, ayo kita geser air mata kemiskinan itu menjadi air mata kebahagiaan di setiap desa, Pak. Penting tuh, Pak. Dan itu penting para anggota DPR yang lebih tahu tentang dapilnya, Pak. Maka mohon nanti saya dibantu untuk mapping desa, Pak Ketua, para wakil ketua dan para anggota. Karena kita dari program Pak Presiden Prabowo ini ada 4 program utama, Pak. Swasembada pangan, swasembada energi, kemudian makan siang bergizi, gratis, dan hilirisasi. Semua itu bersentuhan dengan desa, Pak. Maka saya mohon izin nanti Pak Ketua, saya akan melakukan konsolidasi kementerian lembaga, Pak. Mungkin kita akan kerjasama dengan menteri terkait, menteri pertanian, menteri kelautan, menteri kehutanan, kemudian badan-badan lain. Karena ini kerja besar, Pak. Maka tidak mungkin kami tidak minta arahan, tidak minta pendapat dari anggota Dewan terhormat. Saya terbuka, Pak. Jadi saya sekali lagi pernah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, saya paham betul tanpa kerjasama kita sulit, Pak. Maka kunci keterbukaan, kebersamaan, kerjasama, saya kira setuju, Pak. Masalah anggaran, mari kita bicarakan, Pak. Apalagi tadi ada pemisahan. Sebelumnya ada transmigrasi, sekarang enggak. Maka 2025 itu kemungkinan kita akan ada refocusing atau ada anggaran baru, Pak. Saya terbuka, Pak Ketua, Pak Lazarus, untuk kita bicarakan dari hati ke hati, Pak. Bagaimana desa ini kita bangun dengan benar. Jangan hanya sekedar kita menghabiskan anggaran, Pak. Menghabiskan gampang, Pak. Tapi outcome-nya gimana, Pak? Output-nya gimana? Sasaran gimana? Apa benar itu apa anggaran besar itu dimiliki rakyat kecil? Nah, ini mau kita kolaborasikan, Pak Ketua. Maka mohon selanjutnya kami secara informal siap, Pak. Secara formal lebih siap. Apalagi tadi Pak Ketua minta 1/3, buka aja, Pak. Saya sudah sampaikan di rapat eselon 1 kemarin, dan ini sesuai dengan arahan Pak Presiden pada rapat kabinet pertama, Pak. Kurangi kegiatan yang sifatnya seremonial. Setuju itu, Pak. Masa kita duduk enak di sini ruang AC, Pak. Makan enak, Pak. Kita nggak mikirkan tuh, rakyat di desa itu makan susah, Pak. Rumahnya nggak jelas, Pak. Pencarian nggak jelas, Pak. Kita harus tanggung jawab itu, Pak. Dunia akhirat itu, Pak. Maka mohon Pak Lazarus sebagai ketua, senior saya hormat dengan beliau, saya kenal baik semuanya di sini. Mohon bantu saya, Pak. Kita ini adalah kerjasama demi merah putih, Pak. Terima kasih. Dan terakhir saya bawa pantun satu, Pak, biar enak nih. Nih pantun udah ditulis, Pak. Kalau dibaca nanti marah yang nulis, Pak. Pergi ke Telaga Sarangan bersama-sama. Naik kereta Bima dari stasiun kota. Mohon bimbingan para anggota Komisi 5 dan pimpinannya. Semoga kita bisa bekerja sama untuk negeri yang tercinta. Saya kira itu Pak Ketua, pimpinan, saya taruh hormat dengan para anggota. Mohon sekali lagi bimbingannya. Saya tidak pernah ganti nomor handphone, Pak. Kalaupun nanti belum diangkat, ya mungkin lagi rapat atau apa, tapi pasti saya balas, Pak, WA saya dan sebagainya. Saran boleh, tidak mesti secara langsung, Pak. WA boleh, di mana boleh, Pak. Intinya kita bekerja, sekuat tenaga, sisa hidup kita ini kita dharma baktikan untuk merah putih, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan yang oke buat Pak Menteri Desa nih, Pak Yandi Sutanto. Pak, ini kita di DPR ini kan bareng-bareng kita nih, puluhan tahun ya. Ini yang di depan ini Pak Ara dengan Pak Yandri ini pendekar sebetulnya, Pak, di DPR nih. Ya sudah pas lah ditunjuk jadi menteri ya. Dan yang di belakang sana ada Pak Fari ya. Siapa yang tidak kenal beliau? Ya kan? Apalagi dulu dalam Pansus Senturi dulu. Wah, ini pendekar semua ini. Jadi mudah-mudahan kolaborasi menteri, wakil menteri ini menjadikan sesuatu yang baru ya, yang dalam rangka kemajuan Indonesia. Pak Yandri, saya termasuk yang tadi saya menangkap nih, Pak Yandri bicara soal dana desa ini. Ternyata Bapak bicara juga.
inilah Pak yang selama bertahun-tahun kami di Komisi 5 ini yang boleh kami bilang tidak selesai kita diskusinya. Ada 71 triliun, kemudian apakah seluruh desa yang menerima dana desa ini pernah dilakukan survei, terjadi peningkatan pembangunan apa tidak, kemudian penggunaan dana ini optimal apa tidak, bahasa saya optimal Pak ya, optimal apa tidak. Kemudian saya mau kasih tahu Bapak, paling berat urusan Menteri Desa itu pengawasan penggunaan dana desa Pak. Karena Bapak tidak punya organ di daerah. Pengawasan dana desa ini diserahkan kepada kabupaten Pak, Inspektorat Kabupaten. Akhirnya kepala desa itu lebih takut kepada inspektorat daripada takut kepada menteri desanya Pak, yang megang anggaran 71 triliun tadi. Ini diskusi yang tidak selesai. Menurut saya Pak Yandri, pesan saya nih Pak, kami dukung bagaimana Bapak bersama Pak Riza Patria ini ya nanti merumuskan pengawasan penggunaan dana desa. Ada banyak kepala desa masuk penjara Pak, karena ketidakmengertian dia tentang penggunaan keuangan negara. Ketidakmengertian Pak. Ya. Kemudian ada banyak juga desa yang terima dana desa cukup besar tiap tahun, tetapi desanya seperti tidak berkembang. Ada apa di sana? Kemudian sejauh mana pengawasan itu? Monitoring dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini seperti apa terhadap penggunaan dana desa ini? Ini sesuatu yang menarik menurut saya Pak. Mudah-mudahan, ya saya ini kan sudah periode keempat di sini Pak. Saya juga barang antik di sini Pak. Ya, saya 4 periode DPR dan 4 periode duduk sebagai pimpinan komisi di sini Pak. Nggak ganti-ganti saya. Hari ini disuruh ketua. Ya sudah, namanya mandat kita laksanakan. Tapi Pak, salah satu yang juga menjadi pergumulan perasaan saya di sini adalah manfaat dari dana desa itu seberapa besar sih sebetulnya. Ya. Kemudian Pak, saya pernah bicara di sini, kita membangun desa ini, pertama Pak, dana desa, sumber biaya. Yang kedua, ruang gerak desa juga harus kita kasih ruang Pak. Jangan apa yang bisa dikerjakan oleh desa diambil oleh pihak luar yang lebih kuat. Akhirnya kemampuan desa ini jadi melemah. Contoh, saya pernah komplain di sini Pak. Saya tanya Menteri Desa, Pak Menteri Desa, apa yang Anda buat ketika Indomaret, Alfamart masuk sampai ke desa-desa dusun? Padahal ini UMKM yang bisa diberi ruang gerak kepada orang-orang desa Pak. Ketika Indomaret masuk, Pak, hasil survei, mungkin nanti Pak Yandri bisa kerjakan ini, kalau kami salah tolong dikoreksi Pak. Saya pernah bekerja sama dengan beberapa lembaga survei, hasilnya hampir sama. Satu Indomaret, satu Alfamart itu membunuh 10 toko kelontong di sekitarnya Pak. Bapak bayangkan, 10 keluarga mati di sini mata pencariannya. Atau kalau tidak, kenapa tidak barang yang model yang sama menjadi BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes programnya ada nggak? Ada. Mari kami tunggu Pak, ya. Semoga semangat baru dari Pak Yandri, yang juga tadinya di posisi sama seperti kami ya, Bapak lebih lengkap lah. Kalau saya di sini terus nggak pernah jadi menteri Pak. Ya, Bapak pernah di sini dan pernah jadi menteri lebih lengkap ya, mungkin itu bermanfaat sekali Pak ya. Ya, jadi saya rasa ini kesempatan yang baik bagi kami untuk melihat bagaimana dana desa ini membangun desa, mendorong kemajuan desa nyata, tapi tidak hanya sekedar ada kesalahan-kesalahan kepala desa menggunakan dana desa diintervensi urusan politik penggunaan dana desa. Bukan membangun kita. Diskusinya seberapa besar sih kesejahteraan yang maju dari dana desa. Tapi diskusinya bagaimana kepala desa yang salah ini supaya ikut saya ketika saya ancam dia. Jadi kemana arah bangsa ini kalau begini? Ya, jadi itu nyata Pak hari ini, dan kita berharap diskusi kita berikutnya dengan dana desa yang ada terjadi peningkatan, terjadi pertumbuhan yang pada akhirnya desa nanti maju seperti Bapak tadi sampaikan, membangun desa, kita membangun Indonesia. Duitnya ada, anggarannya ada, tapi kenapa tidak maju? Itulah PR pemerintah, dan sekarang PR Pak Yandri dan Pak Riza Patria ya, yang tadi dari Bapak kami hibahkan dari DPR ke sana Pak, ya, untuk memperbaiki
situasi ini yang menjadi pergumulan kami selama ini. Ya, baik, kita tepuk tangan buat Pak Yandi, Menteri Desa PDT ya.